Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali perkuliahan dengan menampilkan pemakalah. Selanjutnya, kepada pemakalah diharapkan bisa menyampaikan makalahnya dengan baik sehingga kita bisa mengerti. Waktu yang kita berikan 5 menit sampai 10 menit. Kepada pemakalah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan tugas kami yang berjudul penulisan karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jabari Sinaga dan teman saya Vanessa Putri. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja serahkan kepada Vanessa Putri sebagai pembaca pertama. Kepada Vanessa Putri saya persilakan. Hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sesuai dengan definisi itu, esensi dari karya ilmiah adalah mengkaji suatu masalah. Selanjutnya, dalam mengkaji masalah itu menggunakan kaidah-kaidah pengetahuan. Istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjukkan bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karya yang disusun secara ilmiah, mengikuti standar keilmuan tertentu, dan harus disusun dengan format yang sangat baku. Karya ilmiah itu harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu menemukan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengambil kesimpulan, dan menguji kesimpulan kembali. Metode ilmiah tersebut merupakan roh sebuah proses penemuan karya ilmiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zulfahri. Pembagian karya ilmiah. Dalam hal gaya penulisan, karya ilmiah dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu karya ilmiah murni dan karya ilmiah popul. Karya ilmiah murni sering disebut dengan karya ilmiah akademik, contohnya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Makalah merupakan jenis karya ilmiah yang tidak terlalu panjang dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam mata kuliah tertentu. Skripsi adalah syarat untuk mahasiswa agar bisa mencapai gelar S1 sarjana. Dalam membuat skripsi, mahasiswa biasa dibimbing oleh 1 atau 2 dosen pembimbing yang berstatus dosen di dalam perguruan tinggi tersebut. Kemudian tesis dan disertasi. Tesis dan disertasi adalah syarat untuk dapat menggelar magister S2 dan dokter S3. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan berat bobot akademisnya. Disertasi memiliki berat bobot akademis yang lebih tinggi dibandingkan tesis. Begitu juga dengan tesis memiliki berat bobot akademis yang lebih tinggi daripada skripsi. Hal itu hanya berlaku apabila memiliki dalam jenis karya ilmiah yang sama dan dalam bidang studi yang sama. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanya, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan apa perbedaannya dengan karya tulis populer? Terima kasih. Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dengan bahasa karya non-ilmiah? Terima kasih. Kenapa hakikat karya ilmiah sangat penting dipelajari oleh mahasiswa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan apa perbedaannya dengan karya tulis populer? Jawabannya adalah, perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer menggunakan bahasa baku sesuai IED, itu adalah karya ilmiah, sedangkan karya ilmiah populer menggunakan bahasa sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Apa perbedaan karya ilmiah dan karya non-ilmiah? Karya ilmiah biasanya menggunakan bahasa ilmiah dan karya non-ilmiah biasanya menggunakan kalimat denotatif, konotatif, dan tidak menggunakan bahasa baku. Berdasarkan sumbernya, karya ilmiah berasal dari observasi fakta, sementara karya non-ilmiah tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Kenapa hakikat karya ilmiah sangat penting dipelajari oleh mahasiswa? Pentingnya karya tulis ilmiah adalah melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan ini. Dengan membiasakan diri membaca efektif, mereka akan mampu menyaring informasi serta memilihnya antara yang perlu dan tidak. Sesudah pemaparan kami,
Saya serahkan kembali kepada Bapak Dr. Susana Nikmat. Baik, hari ini kita memasukin perkuliahan yang menurut saya materi ini sangat penting. Karena dari semua paparan kita dari bab 1 sampai terakhir, nanti intinya adalah bagaimana kita bisa memahami karya tulis ilmiah dan membuat karya tulis ilmiah. Jadi sebelum membuat karya tulis ilmiah, kita harus pahami dulu apa sebenarnya karya tulis ilmiah. Yang jelas karya tulis ilmiah itu terbagi dua, ada yang murni, ada yang tidak murni. Kenapa? Karena yang murni itu dia harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan baku. Standarnya baku, penulisannya baku, harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Misalnya skrip makalah, skripsi, tesis, disertasi. Dia itu harus memiliki daftar pustaka, footnote, lalu harus memiliki pembahasan dan seterusnya. Demikian juga disertasi dan tesis. Sementara karya ilmiah tidak murni itu dia tidak terjebak dengan standar penulisan ejaan yang disempurnakan atau yang baku itu. Dia lepas, bebas dengan gaya bahasa yang bebas. Tetapi kedua-duanya adalah merupakan karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiannya. Dia nggak ngarang, dia memiliki referensi juga, dua-dua. Dia memiliki fakta, dia berdasarkan realita yang ada, dan dia memiliki solusi terhadap berbagai persoalan yang ada diuraikan di dalam karya tulis ilmiah itu. Bedanya cuma tata cara menuliskannya saja. Tetapi kedua-duanya, karya ilmiah tulis murni dengan karya ilmiah tulis tidak murni, itu berbeda di tata caranya. Tetapi intinya dan tujuannya tetap sama. Sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiannya. Begitu dia. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga bagi orang lain yang menonton video ini. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat lainnya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.